주세요, 여러분! Mengapa pengelolaan laboratorium penting? Laboratorium harus dikelola dengan baik untuk menjaga terjadinya berbagai kemungkinan kecelakaan akibat kerja. Berbagai potensi berbahaya yang ada di laboratorium kimia, di antaranya adalah adanya bahaya bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar. Apa itu pengendalian lingkungan laboratorium? Pengendalian lingkungan laboratorium adalah kegiatan memantau, mencatat, atau prosedur yang relevan dan menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Laboratorium harus menyediakan peralatan maupun fasilitas kerja untuk menangani suatu pengujian sesuai persyaratan guna mencapai hasil kerja yang optimal dan bermutu. Laboratorium perlu dirancang untuk mengakomodasi alur kerja yang efisien dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Kondisi ruangan kerja laboratorium yang memerlukan persyaratan khusus dalam hal suhu, kelembaban, tekanan, udara, sterilitas, dan lainnya yang dikendalikan. Adapun manfaat dari pengendalian lingkungan laboratorium, yang pertama, pengoperasian instrumen canggih yang optimal dan bebas masalah. Kedua, pencegahan kontaminasi luar dan debu mempengaruhi analisis Anda. Ketiga, pencegahan paparan bahan kimia berbahaya dan korosif asap atau mikroorganisme berbahaya. Persyaratan lingkungan laboratorium ada 4. Yang pertama, suhu standar laboratorium adalah 20 kurang lebih 5 derajat Celcius dengan kelembaban 45% sampai 65%. Yang kedua, laboratorium harus tetap bersih dan rapi. Peralatan harus dibersihkan secara teratur. Ketiga, merokok, ngemil, dan penyimpanan makanan sangat dilarang di laboratorium. Keempat, pencahayaan dalam ruangan harus kondusif untuk pekerjaan pengukuran dan pengujian. Sumber kontaminasi di laboratorium ada beberapa. Yang pertama, debu dan bakteri yang terbawa udara dibawa oleh pengunjung. Kedua, kontaminasi dari penggunaan peralatan gelas tidak dibersihkan secara memadai. Ketiga, mencelupkan pipet yang dapat digunakan kembali ke dalam botol reagen. Keempat, kontaminasi dari diri Anda seperti tangan, rambut rontok, atau ketombe. Tindakan yang disarankan untuk pencegahan terjadinya kontaminasi. Yang pertama, lantai harus dibersihkan dan dipel setidaknya 2 kali sehari. Kedua, meja harus tetap bersih dan bebas dari tumpahan apapun. Ketiga, masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan, bahkan dari organisasi yang sama juga harus dibatasi. Keempat, pengunjung harus dibatasi, masuknya mengenakan jas lab, sepatu tertutup, dan penutup kepala. Di lab KPBS, hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan laboratorium diantaranya, pertama, untuk alat laktoskop, ada jadwal teratur buat dicek atau diperbaiki. Kedua, peralatan untuk lab fisika dan mikro tempat simpannya berbeda, tidak disatukan. Seperti botol sampel untuk fisika sudah disterilkan, lemarinya pun berbeda antara lab fisika dan lab mikro, serta cawan tabung reaksi juga disimpan dalam oven yang berbeda. Yang ketiga, bahan-bahan di lab seperti etanol, tablet ringar, bubuk krosalid acid, agar PCA, dan lainnya disimpan di lab mikro. Keempat, stok semua bahan seperti alkohol, aqueous, klorin, disimpan di gudang memakai keterangan. Kelima, setiap alat atau bahan dan alat kebersihan untuk kebutuhan lab di-list terlebih dahulu, lalu diajukan ke kantor pusat. Setelah itu, barang akan datang sesuai dengan yang di-list. Tidak ada pencatatan khusus buat barang yang pecah. Jika cawan yang akan digunakan misal kurang untuk proses CPC, maka tinggal diajukan saja. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나